Kaderisasi Wilayah FTTM 2020. Halo teman-teman FTTM 2019. Di podcast kali ini, kita akan membahas tentang salah satu pergerakan yang bisa kita lakuin sebagai mahasiswa. Dan kali ini, concernnya kayak yang cewek-cewek nih. Berhubung perbandingan gender di fakultas kita sendiri nggak seimbang, ya kan banyakan cowoknya dan banyak banget stigma kalau pekerjaan di FTTM ini laki banget gitu. Jadi tema kita sekarang adalah Women Empowerment. Nah, benar banget nih teman-teman. Nah, tentang pembahasan kita kali ini, kita udah ngundang pembicara yang pastinya keren banget. Dan langsung aja lah ya, kita bakal nanya-nanya tentang pengalamannya di bidang women empowerment ini. Kenalan dari aku dulu ya sebagai MC, oke. Nama aku Fasya, aku dari jurusan Teknik Perminyakan angkatan 2018. Nama aku Ica, aku dari Teknik Pertambangan angkatan 2018. Nah, oke, langsung aja kita kenalan sama narasumbernya nih. Boleh Kak Dwindi atau Kak Sasa duluan? Silahkan. Halo, aku Dwindi Hayo Meralda dari Teknik Kelautan 2017. Halo, nama aku Sasa Gambetta, aku dari Sistem dan Teknologi Informasi angkatan 2017. Mungkin boleh dijelasin juga nih Kak, kakak-kakak di sini jabatannya apa sih di community women empowerment-nya ini? Kalau aku sendiri sekarang lagi jadi presiden sih di Girl Up Bandung. Kalau misalnya Sasha sendiri, dia jadi vice president aku, tapi di bidang eksternal. Oh gitu. Oke, lanjut. Oke. Sekarang pertanyaan pertama nih Kak. Kan kita bahas tentang women empowerment. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, definisi dari women empowerment ini itu apa sih? Oke, mungkin pertama-tama aku mau ngejelasin dulu kali ya tentang women empowerment nih. Sebenarnya kan kalau women empowerment tuh kayak pergerakan wanita ya lah ya. Sebenarnya nggak cuma pergerakan dari sisi kita harus dukung cewek kayak gimana-gimana, tapi lebih ke, menurut aku lebih ke leadership-nya kali ya. Misalkan women empowerment juga mendukung perempuan dari banyak sisi nih, dari sisi pendidikan kah, atau misalnya kan kayak ada STEM kan tuh, science, technology, apa-apa dan itu. Tapi menurut aku juga women empowerment nggak cuma di sisi itu aja, tapi bisa di sisi yang lain, kayak misalnya dari sisi seni, dari sisi banyak lah kalau misalnya women empowerment menurut aku kayak gitu. Mungkin Dwindi ada tambahan kali. Kalau menurut aku itu women empowerment lebih ke arah kayak mengajak perempuan lebih berani sih. Kayak perempuan itu tuh berhak untuk menyuarakan sesuatu, memilih atau memimpin misalnya. Kayak salah satu fakta dari Gelap sendiri aku suka adalah dan sedikit ngagetin ya, kayak everyone has a story to tell, but most of the stories aren't told by women. Jadi kayak kita tuh harus berani dengan women empowerment ini, kita tuh kayak mengajak satu sama lain untuk saling berani aja menyuarakan dan memilih gitu. Oke. Berarti intinya biar wanita itu biar bisa berkembang di segala bidang lah ya, Kak. Oke, lanjut. Kenapa sih Kakak tuh punya keinginan untuk membangun community ini? Ada dari pengalaman kah atau dari insight dari mana gitu? Boleh diceritain nggak, Kak? Sebenarnya ini kayak ITB banget ya, jadi kayak ada keresahan gitu. Jadi ini tuh sederhana pengalaman-pengalaman aku di ITB. Kan aku di Teknik Kelautan juga mayoritas cowok kan. Nah, aku tuh dari kecil juga tumbuh di keluarga yang mayoritas cowok. Cuma bedanya, selama aku di Jakarta, belum pindah ke Bandung dan tinggal sendiri, ayah aku tuh kayak memperbolehkan aku untuk memilih segala hal tanpa dibatasi oleh gender itu sendiri gitu loh. Bahkan ayah aku yang minta aku masuk teknik. Dan pas lagi aku masuk ITB, aku tuh agak sedikit shock karena merasa kebalikan banget sama yang aku rasa di rumah. Kayak society has the right to choose what I'm going to do gitu. Bahkan perempuan di sini aja aku ngerasanya cenderung gak mensupport satu sama lain. Jadi kayak agak aneh aja gitu. Padahal kita sama-sama mahasiswa nih di ITB, tapi kok secara implisit kayaknya pilihan kita tuh lebih dilimitasi, iya nggak sih? Kayak ada suatu ekspektasi tersendiri gitu buat para perempuan di sini. Ya. Sampai suatu saat aku lagi MUN dan aku kebetulan ketemu sama teman aku yang lagi ngambil council UN Women. Dia cerita kalau misalnya dari United Nations Foundation sendiri punya inisiasi yang namanya Girl Up.
suatu platform pemberdayaan untuk perempuan khususnya yang masih ada di high school dan universities. Karena dari UN sendiri kan emang goals-nya untuk mencapai SDG itu sendiri kan tahun 2030. Dan United Nations itu tuh merasa kalau misalnya mereka itu susah buat meraih perempuan yang ada di umur-umur adolescence gitu. Jadi sekitar SMA dan kuliah, makanya mereka tuh bikin ini. Nah, pas habis itu aku langsung research lebih lanjut dong tentang Girl Up itu sendiri. Di sini tuh Girl Up punya komitmen untuk membantu perempuan dalam edukasi, kesehatan, kebebasan dari kekerasan, leadership, dan hukum. Hukum di sini tuh maksudnya kayak kadang tuh beberapa perempuan habis lahir gak diregistrasiin gitu. Dan kita jadi gak punya pelayanan, gak dapat pelayanan pemerintah yang memadai, dan kita tuh mau memastikan itu. Karena itu sebenarnya dengan kita menjadi Girl Up member sendiri, kita tuh udah mewujudkan SDG dari nomor 1 sampai 6. Gak cuma 5 doang, jadi kayak zero hunger, terus habis itu kayak water sanitation, itu semuanya itu udah di-tackle dengan jadi Girl Up member aja. Kan itu jadi menarik banget dong. Akhirnya aku juga research lebih lanjut, dan ternyata Girl Up Clubs itu bisa memiliki fokus mereka sendiri-sendiri. Ada isu sosial, ada mental development, dan sebagainya. Karena background yang aku punya di atas, dan mayoritas BOD dari Girl Up sendiri itu adalah anak ITB, jadi itu kami memilih untuk berfokus di empowering women in all scope of industries. Gitu deh. Akhirnya aku ngobrol sama Echa dan Sasha, dan ternyata Sasha sendiri sebenarnya dulu udah pernah kepikiran untuk bikin Girl Up juga. Ya udah deh, kita samain visi dan persepsi, akhirnya kita jalanin bareng-bareng. Mungkin aku mau nambahin kali ya dikit. Iya, boleh. Nah, tadi kita udah bahas tuh kan, tadi dari Dwi ini juga udah nyeritain kayak gimana sih sampai akhirnya kita mikir buat, bikin nih gerakan ini. Sebenarnya juga karena salah satu fokusnya adalah, selama ini aku ngeliat di ITB tuh, yang jadi ketua-ketua tuh, apa ya, mungkin cewek udah ada ya, tapi nggak sebanyak itu. Terus aku merasa kalau misalnya banyak teman-teman aku yang cewek-cewek ini, ya sama cewek lah ya, ini bahasanya, mereka nih nggak berani gitu loh buat menyuarakan suaranya. Mau ini di organisasi, ataupun di mana itu kayak masih minim banget, dikit banget. Bahkan nggak cuma maksudnya itu kan bentuk kecilnya, bahkan di Indonesia sendiri, ataupun di luar Indonesia pun, itu tuh kelihatan banget. Kayak di Indonesia aja cuma ada 10%, dan atau sampai 15% di Indonesia maupun di luar negeri yang dimana anggota parlemen, ataupun yang jadi ketua-ketuanya tuh cewek. Jadi menurut aku, dengan adanya Girl Up ini, Girl Up Bandung ini, bisa jadi salah satu cara untuk kita ngajak nih teman-teman cewek yang lain kayak, ayo, kita tuh bisa loh buat maju, kita tuh bisa buat mengembangkan diri, kita tuh bisa loh untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman lain di luar sana, kayak gitu sih kalau misalnya dari Girl Up-nya. Iya, sebenarnya tuh untuk memulai pergerakan kayak Girl Up ini tuh sederhana banget, kayak ITB banget yang aku bilang tadi. Kayak ada keresahan, terus ada opportunity yang ternyata Girl Up ini, dan kita tuh harus berani aja. Jangan sampai karena kita nggak berani ambil kesempatan, ada orang yang harusnya berhasil kita bantu, akhirnya malah nggak kebantu. Bener, karena selain itu juga aku nambahin, kalau misalnya dengan kita tuh berani buat mulai aja ya, itu tuh kita bisa, kalau kemarin aku habis ngobrol juga sama salah satu ketua Girl Up dari Jogja, kalau misalnya kata dia tuh, cewek kalau misalnya bisa mulai itu, kita tuh sebagai salah satu penggerak di mana kita tuh voice the voiceless, di mana kita menyuarakan suara teman-teman kita yang nggak bisa tersampaikan itu. Nah, kalau misalnya kan tadi udah bahas dari awalnya dari keresahan-keresahan dan pengen kalau misalnya cewek-cewek khususnya di Indonesia ini jadi lebih berani speak up, berani jadi pemimpin kayak gitu ya, Kak. Nah, ya betul banget. Kalau dilihat dari mundur lagi, kira-kira dari sebelum pengen ngebangun community ini, ada nggak sih keraguan dari diri kakak sendiri atau dari eksternal gitu yang jadi mikir jadi kayak goyah tadinya mau bikin tapi aduh bikin nggak ya gitu, ada nggak? Mungkin Sasha bisa cerita sih kenapa sempat gak jadi waktu itu. Iya benar. Oke, jadi mungkin aku mau ceritain dikit ya. Jadi sebelum aku agak ini kayak tahun lalu kan karena Girl Up Bandung kita ini baru resmi tuh Januari ya, jadi kita masih baru banget. Nah sebelum ini tuh aku tuh awalnya udah mau bikin nih Girl Up, dimana aku jadi co-foundernya juga sama salah satu teman aku. Cuman
Yang sulitnya itu adalah untuk nge-keep up teman-teman aku yang lain ini yang ikut juga jadi bagian kita. Tetapi selain itu juga karena ini sih menurut aku yang jadi susahnya adalah kita tuh di ITB ya, berat banget nih dari sisi akademiknya dan lain-lain. Makanya pada akhirnya aku nggak jadi tuh bikin. Terus kemudian barulah nih ketika bareng sama Dwindi, kita nyoba bareng-bareng kan, dan Dwindi jadi yang pertama kali ngajakin aku, langsung kayak, Sa, gimana nih, lo mau nggak mulai bikin kayak ginian? Kayaknya butuh nih di ITB, bla 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 bla. Baru deh akhirnya kita kayak mau jalan, tapi itu pun aja lama nggak sih, Dwin? Kita tuh masih ngebahas itu semua tuh kayak sampai matengin banget ya tuh udah cukup lama kan? Iya, sebenarnya juga sempat ragu gitu, karena aku ngerasa pribadi di kampus ini juga udah banyak gerakan gak sih tentang women empowerment ini. Jadi sempat takut aja kalau misalnya kayak ada clash, tabrakan kepentingan segala macamnya. Sempat ada pikiran juga apa kayak lebih baik kalau kami bantu organisasi yang udah ada aja. Tapi setelah kita kaji lebih lanjut nih, ternyata tuh wadah yang untuk memperjuangkan di all scope of industries ini sih belum ada. Karena GERAP sendiri itu juga sebenarnya nggak berfokus di karir aja, tapi juga daily life, perjuangan hak itu juga kita fokusin. Kami mikirnya dengan adanya GERAP ini, kita malah bisa jadi platform untuk menyambungkan organisasi-organisasi yang di atas tadi, yang udah ada. Akhirnya semangat lagi deh buat bikin GERAP. Sama mau nambahin juga, akhirnya kita semangat banget bikinnya juga karena setelah kita telusuri lebih dalam, Girl Up ini tuh, dia tuh mendukung equity tuh, keadilan. Keadilannya nggak cuma untuk sisi perempuannya aja, tapi all gender, terserah kamu tuh apa. Maksudnya kayak, kamu harus cewek, lo nggak harus cowok. Kita tuh semuanya dukung gitu loh. Makanya kita mikir kayak, wah kayaknya kurang terdengar nih kalau misalnya di Bandung terkait ini. Gimana kalau kita aja yang mulai? Karena kalau misalnya kita nggak mulai duluan, maksudnya nggak ada yang tahu kan siapa yang akan mulai ini. Mending ya udah duluan aja dari kita, biar mungkin teman-teman yang lain pas ngeliat kita udah mulai, mereka jadi tergerak juga pengen ikut bareng untuk mendukung ini semua gitu sih. Oh, jadi Girl Up ini kan bisa bergerak di banyak bidang gitu kan ya, Kak? Nah, pasti manfaatnya kan banyak banget nih. Sejauh ini terkait si Girl Up Bandung itu sendiri yang kakak kelola, manfaatnya apa aja sih yang kakak rasain? Terus selama ngikutin itu ada kayak kesulitan gitu nggak, Kak? Oke, aku menjawab ya. Kalau misalnya untuk manfaatnya ya, kan, kalau misalnya manfaat kan bisa 2 ya, buat diri aku sendiri sama diri orang banyak. Kalau misalnya buat aku sendiri, aku ngerasa lebih ya, lebih percaya diri gitu loh. Soalnya aku dari dulu juga udah cukup senang untuk bukan senang sih, lebih ke aku mendukung nih emansipasi wanita dan lain-lain. Dan ketika aku udah buat Girl Up ini, manfaat buat diri aku adalah aku jadi lebih pede kalau misalnya mau ngebahas tentang hal itu semua ke teman-teman aku. Dan dengan lebih senangnya lagi adalah teman-teman aku tuh jadi pada ikut senang bahas juga hal yang sama yang aku bahas. Berarti kan secara nggak langsung kita udah nge-influence orang lain kan untuk at least mereka bisa care gitu sama sekelilingnya, sama isu-isu yang aku misalnya sampein ke teman-teman aku. Itu berarti jatuhnya kayak aku udah membuat teman-teman aku jadi terbuka gitu matanya sama keadaan yang ada saat ini. Terus selain itu juga kalau misalnya buat ke orang luas, sebenarnya kita kan masih baru banget ya. Cuman kalau misal kecilnya itu adalah, kita udah bisa, memperluas gerakan yang ada di Bandung ini. Kayak karena yang gerakan cewek kan sebenarnya sebelumnya udah ada, tapi kita jadi membuka lagi nih, bahasanya gimana ya kalau misalnya jelasin, membuka kayak a new chapter yang di mana, orang-orang nih bahasnya baru STEM kan. Nah, kita di sini mau bilang kalau misalnya kita dukung yang lainnya juga loh, kalian, bisa gabung sama kita juga ngedukung hal-hal lain nih. Misalnya kamu nggak harus orang dari sisi sains doang atau apa, tapi kamu dari sisi seninya, atau misalnya kamu dari sisi ya whatever it is, mau gender kamu cewek, mau gender kamu cowok, kalian bisa di sini barengan sama kita untuk ikut dukung hal-hal yang emang equity for all gender gitu. Sebenarnya ini ongoing juga ya, cuma kayak fokus dari Girl Up tadi kan juga untuk daily life. Kayak kami juga berfokus untuk kayak volunteer ke grassrooting gitu. Aku pribadi juga orangnya dulu sebelum Girl Up ini kurang tahu tuh tentang grassroots segala macam. Cuma karena sekarang lagi ada project buat bikin crowdfunding bareng Girl Up Indonesia, jadi semua Girl Up itu
aku tuh jadi lebih belajar tentang crowdfunding, aku juga ketemu banyak perempuan lain dengan berbagai persepsi, jadi emang bagus sih untuk diri sendiri, baik diri sendiri ataupun lingkungan yang ada di sekitar aku. Iya bener banget, terutama kalau misalnya manfaat paling gede menurut aku ini ya, jadi ngebangun koneksi sih. Dan nggak cuma koneksi, terus itu yang kayak tadi Windy udah bilang, sebelumnya kita juga kurang paham kan tentang grassroots, tentang hal seperti itu, terus jadinya kita kebuka gitu loh mata hatinya. Ini lebay sih sebenarnya gue. Cuma maksudnya kayak jadi lebih aware aja sama keadaan sekitar, kayak gitu sih. Oh gitu ya Kak. Nah, terus aku mau nanya lagi nih. Kalau kan kita sama-sama sebagai mahasiswa nih. Nah, terus sejauh apa sih dan contoh pengimplementasiannya tuh kayak gimana buat memenuhi gender equality dari salah satu tools SDG ini? Jadi kan kalau misalnya kita baca ulang, tujuan SDG number 5 ini dari UNDP sendiri adalah semua perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama serta hidup aman dari kekerasan dan diskriminasi kan. Jadi SDG ini tuh ditargetkan untuk dicapai sampai tahun 2030. Kalau misalnya kalian panjangin, namanya aja tuh udah Sustainable Development Goals, SDG sorry. Jadi goals dari SDG ini sendiri aja tuh harus sustainable, termasuk gender equality ini sendiri. Nah, yang biasanya ada miskonsepsi dari orang-orang adalah di gender equality ini maksudnya apa? Gender equality itu maksudnya bukan dari both gender, cowok atau cewek mendapatkan hal yang seragam, tapi maksudnya adalah semua individu berhak memiliki kesempatan yang sama. Ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Contohnya tuh gini, bukan baik laki-laki atau perempuan harus menopang beban 5 kg, tapi laki-laki atau perempuan berhak memilih mau menopang beban 5 kg atau 10 kg. Jadi mereka dapat kesempatan untuk memilih yang sama gitu loh. Dan kalau misalnya kalian yang tahu, misalnya kalian pasti udah tahu juga kan, kalau fakta-fakta tentang gender equality ini tuh udah banyak banget dan sangat mengagetkan. Contohnya tuh kayak 35% perempuan menurut UNDP pernah menjadi korban kekerasan fisik atau seksual. Dan cuma 24% perempuan di dunia ini yang dapat kesempatan untuk bersuara di parlemen dan sebagainya. Dan itu benar-benar kayak mengagetkan banget. Dan menurut aku sebagai mahasiswa itu cukup kompleks kan untuk kayak di-resolve segala macamnya. Nah, tapi kalau misalnya kita analisis lebih dalam lagi, sebenarnya tuh ini balik lagi ada di mindset orang-orang aja. Maka dari itu, sebagai mahasiswa, baik laki-laki atau perempuan, aku berharapnya kita mulai mengubah mindset ini sih. Karena menurut aku, gender itu suatu hal yang terlalu sederhana untuk mendefinisikan secara total seluruh individu yang sangat kompleks. Kita tuh sangat-sangat kompleks, gak bisa kita cuma didefinisikan oleh gender itu sendiri. Contohnya gini nih, aku membagi seluruh pekerjaan di dunia ini ke dalam 3 box. Misalnya ada feminine field, atau pekerjaan yang identik dengan perempuan, terus ada neutral field, atau pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dan terakhir adalah masculine field, atau pekerjaan yang identik dengan laki-laki. Contoh di feminine field ini misalnya kayak makeup artist, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Neutral itu misalnya kayak guru. Masculine itu contohnya kayak STEM, engineer, segala macam. Nah, perempuan itu berhak untuk memilih pekerjaan yang dia mau. Ini perempuan dan laki-laki ya. Cuma ini contohnya perempuan aja. Baik itu di masculine field, ataupun jadi feminine field, mau dia jadi engineer maupun jadi makeup artist. Tapi kenyataannya saat perempuan ada di masculine field, mereka tuh cenderung didiskriminasi, dilimitasi jumlahnya, bahkan dibedakan gajinya. Ini kita semua udah tahu lah ya, di ITB udah sering banget dibahas. Makanya aku lihat sekarang most concern itu berada di women in STEM. Ya kan, makanya aku tadi tuh bilang banyak banget organisasi yang berdiri di STEM ini, karena emang ekualitas di sini tuh belum kelihatan banget. Tapi, apa kalian pernah pikir atau pernah ada pertanyaan gitu nggak sih, kayak, apakah perempuan yang ada di feminine field itu jauh dari diskriminasi? Jawabannya itu ngagetin juga, karena jawabannya adalah enggak. Dan sedihnya, mostly diskriminasi ini datang dari perempuan itu sendiri. Perkataan-perkataan kayak, kasihan banget sih, Kartini capek-capek, women empowerment segala macam, lo masih mau jadi ibu rumah tangga. Atau misalnya cewek lembek ya, lo berani masuk teknik. Atau sebutan kayak trophy wife atau sebagainya, itu biasanya muncul dari perempuan sendiri. Makanya seperti yang aku bilang tadi, pilihan-pilihan ini tuh sebenarnya adalah pilihan seorang individu, bukan pilihan yang dipilih oleh gender. Emang salah perempuan ada di engineering field. Di sisi lain, emang juga salah kalau perempuan masih lebih nyaman menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya tuh dari sini aja bisa kelihatan gitu loh, kalau misalnya suatu individu berhak memilih tanpa dibatasi gender. Coba kita belajar untuk lihat orang lain secara holistik dan jangan gender aja. Kita nggak perlu
lu capek-capek mikir kayak, tapi dia kan cewek, ya kalau misalnya dia mampu, kenapa enggak? Dan sebagai perempuan yang berani untuk kayak break the boundaries ini sendiri, kita juga harus menyelaraskan kapasitas kita dengan keberanian kita ini. Jadi buktiin aja kalau misalnya kita mampu. Nih, contoh sederhana lain ya, kalau misalnya yang lebih adaptif bisa kita lihat sendiri di ITB ini sendiri. Contohnya adalah misalnya di kampus. Ada yang ngomong cewek-cewek teknik butuhkan banget dan gak cocok pakai make up, kerjanya aja di lapangan. Pasti kalian pernah dengar kayak gitu kan. Padahal ya, kalau kata Fania Herlambang, itu Putri Indonesia Lingkungan tahun 2018 kalau nggak salah, dia bilang, dengan dia jadi engineer, itu tidak mengurangi identitas dia sebagai seorang putri. Dan dengan menjadi seorang putri, itu tidak mengurangi identitas dia sebagai seorang engineer. Jadi sebagai mahasiswa, baby step yang bisa kita lakukan untuk mencapai SDG ini sendiri adalah cuma dengan saling support satu sama lain gitu loh, dan saling menghargai bahwa semua orang tuh punya pilihan mereka masing-masing. Saling sadar aja kalau misalnya pilihan di dunia ini tuh ada banyak dan terlalu kompleks untuk dikotak-kotakan dengan gender. Gitu. Kalau dari Kak Sasa sendiri, ada mau tambahan nggak? Aduh, aku sampai pusing banget nih. Gue sampai pusing karena semua yang mau gue omongin ini udah dibilang sama Dwindi. Oh gitu. Emang soalnya karena gimana ya? Intinya tuh cuman, ini loh, menurut aku tuh semua nggak terbatas sama gender gitu. Kayak gue mau kerja nih di bidang coding kayak, atau gue mau kerja di bidang, atau gue mau jadi ibu rumah tangga aja, atau gue mau jadi kayak tadi yang kata Kak Fania Lambang, dia mau jadi putri Indonesia Lingkungan, ataupun kamu mau kerja di mining field gitu, itu semua tuh pilihan teman-teman wanita semua. Ini aku lagi ngomonginnya tentang wanita ya. Kayak dengan kalian memilih itu tidak akan mengurangi hak kalian sebagai wanita, atau itu tuh nggak mengatakan kalau misalnya lo kayak gini, lo nggak cewek banget deh, atau misalnya kan gue gini karena gue cewek. Malah itu tuh salah banget kalau misalnya dipakai sama teman-teman di sana, karena kalian tuh mau lakuin apa aja, gak usah dengerin deh kan kalimat orang lain, karena kita semua tuh berhak buat memilih apa yang mau kita pilih. Mau kamu milih untuk jadi ibu rumah tangga aja, atau kamu milih untuk kuliah S1 terus lanjut S2, atau misalnya kalian milih untuk kuliah S1 aja, atau kalian milih langsung kerja, itu semua tuh pilihan semua orang, nggak memandang gender juga. Makanya dari itu kita tuh jangan membatasi diri kita juga dikarenakan perkataan orang-orang di luar sana. Kayak yaudah, lakukan apa yang mau kamu lakukan, karena kan no one knows akan terjadinya kayak gimana juga kan ya ke depannya. Jadi mau nggak mau, kalau kamu suka lakuin A, ya udah lakuin aja. Jangan kamu takut juga dengan pandangan orang lain terhadap karena kamu cewek atau gimana, kayak gitu sih. Oke. Kak, kan tadi bahas tentang mindset individu tuh, Kak. Tapi misalnya nih, di suatu tempat gitu, ada misalnya kayak perusahaan atau tempat kerja apa, dia itu udah sangat menjunjung tinggi si gender equality ini. Tapi kan nggak sedikit ya, nggak sedikit juga kalau misalnya perempuan yang masih mikir kayak, kayaknya kalau misalnya cowok yang ngerjain bisa lebih cepet deh. Soalnya mereka nggak pakai perasaan, kayak gitu misalnya. Nah, menurut kakak, itu kayak gimana tentang orang-orang yang kayak gitu? Oh my God, gue boleh jawab gak sih ini? Duluan. Boleh banget. Sumpah ya, gue tuh kesel banget kalau ada yang ngomong kayak gitu. Maaf banget ya. Soalnya, gimana ya, kalau misalnya kalian ngomong, kan cewek punya perasaan. Nah, cowok kan juga punya perasaan. Kayak kalau misalnya ngomongin tentang equality itu harusnya bukan dari sisi itunya, tapi dari sisi objektivitasnya, di mana dari kemampuan kita dalam menyelesaikan sebuah tugas tersebut. Karena kalau misalnya masih mikir yang kayak gitu, itu salah banget. Karena kan nggak bisa jamin juga kalau misalnya cowok yang ngelakuin, tapi dengan kalimat mereka ini kan nggak pakai perasaan, apakah mereka akan sukses juga? Karena kan setiap orang punya pemikiran yang berbeda kan, dan gak semua, dan itu juga bahkan malah jadinya mengeneralisir semua cewek kayak gitu, atau semua cowok kayak gitu. Jadi itu menurut aku salah banget ya. Tapi itu gimana tuh, Kak, biar kayak orang-orang itu tuh nggak mikir ke situ lagi gitu? Ini juga berdasarkan hasil. Aku suka ngobrol ya sama mama aku. Mama aku juga nih anaknya pergerakan wanita banget. Mungkin bukan pergerakan wanita sih, tapi lebih ke equality-nya itulah. Nah, kalau misalnya dari aku ngobrol sama bunda aku sering ngomong kayak gini. Kalau misalnya kita tuh sesama
di lingkungan maupun di kuliah atau di pekerjaan, sebenarnya tuh musuh utama kita tuh bahkan harusnya yang dipikirin bukan sesama laki-lakinya juga. Maksudnya kalau misalnya kita cewek ya, musuh kita tuh bukan laki-laki ya, tapi harusnya kita sesama perempuan ya. Bahkan bukan musuh, harusnya tuh di mana-mana sesama kita perempuan tuh harusnya kita saling support, bukannya saling menjatuhkan. Karena dengan dari situ, mindset orang-orang tuh akhirnya akan pelan-pelan diubah kalau misalnya, oh ini perempuan-perempuan ini, mereka semua tuh punya kemampuan yang lebih juga loh, bukannya malah ngebandinginnya kayak yang tadi kamu bilang, kayak misalnya, kan udah ada yang equality tapi dibilangnya yang ceweknya tuh kan baperan atau gimana. Malah harusnya dilihatnya dari sisi situnya dan kayak yang tadi Dwindi udah bilang, sebenarnya semua tuh dilihatnya harusnya dari individunya masing-masing juga, karena kalau misalnya kita ngelihat di luar sana dan selalu ngebandingin sama orang lain juga, dan dari diri kita juga nggak bergerak untuk memulai untuk menanamkan pemikiran terkait hal-hal tersebut, itu nggak akan berubah. Sebenarnya ya, aku juga belum research lebih lanjut nih, misalnya tentang emotional trait atau physical trait. Tapi kita emang tahu pada umumnya, misalnya fisik laki-laki itu emang lebih kuat segala macam kan. Emang itu udah terbukti gitu dengan sains dan segala macam. Nah, yang paling penting di sini adalah cuma jangan menyamaratakan itu ke semua orang. Kayak oke, misalnya kita tahu umumnya seperti itu, tapi bisa jadi dia enggak gitu loh. Mindset kita tuh kayak gitu aja. Jadi jangan langsung nembak dia paling jelek gitu. Kayak kita optimis aja gitu sama orang. Nah, oke, kalau kayak gitu. Bener banget sih, aku juga ada keinginan sih pasti kayak gitu buat ngomong ke orang lain kalau misalnya cewek bisa ngelakuin keluar dari zona nyaman lah ya bahasanya juga. Terus pengen nanya nih, pengen berbagi dong Kak semangat dari Kakak untuk wanita di seluruh dunia khususnya di Indonesia ini terkait gender equality, terkait power empowerment kayak gini, itu ada nggak yang pengen ditularkan? Oke, ini kayak kemarin gue juga habis ngobrol nih sama ketua Girl Up UGM, Girl Up UGM, salah sebut, mohon maaf teman-teman. Maksud aku Girl Up Jogja, dari Ria. Aku juga sempat bilang kalau misalnya untuk teman-teman yang lain adalah, kayak kemarin aku bilang kalau misalnya ngambil dari kata-kata Tokopedia adalah mulai aja dulu. Kenapa mulai aja dulu? Karena sesimpel dari kalau misalnya kita mau, ya udah lakuin aja. Kan kita nggak akan tahu ya ke depannya akan kayak gimana. Cuman kalau misalnya kalian mau mulai nih pergerakan, apapun pergerakannya itu ya, mau pergerakan dari sisi STEM kah, atau misalnya pergerakan dari sisi equality atau equity in gender kah, apapun itu ya udah mulai aja dulu, little step aja, pelan-pelan. Dari misalnya dari pertama kamu ikut volunteer dulu kah, itu kan sebenarnya mulai ya. Karena mulai itu kan nggak cuma dari bikin organisasi gitu loh. Kalian nggak harus jadi seorang ketua atau apapun itu untuk memulai sebuah pergerakan. Kalian nggak harus memiliki jabatan untuk memulai sebuah pergerakan. Karena pergerakan itu sendiri bisa dilakuin dari diri kalian sendiri itu. Untuk Kak Dwindi ada mau tambahan? Aku kurang lebih sama sih kayak Gambet, kayak gitu aja. Oke. Sama nambahin dikit deh. Karena langkah-langkah yang ke depannya tuh, maksudnya kalau misalnya kalian punya mimpi besar gitu ya, kalian tuh nggak akan mencapai hal tersebut. Atau misalnya mimpi apapun itu deh, misalnya sesimpel kayak kamu pengen lulus dari TB gitu ya. Kan mimpi itu nggak akan tercapai kalau misalnya kalian nggak mulai dulu, kayak misalnya dari belajar kayak, atau misalnya ikut les kalau misalnya nggak bisa. Nah itulah makanya tadi aku nekenin banget, ya udah mulai aja dulu, karena angka yang pertama itu bakalan sangat berarti untuk buat mencapai ke mimpi kalian yang seterusnya. Oke Kak, jadi secara garis besar kayak mulai aja dulu, gitu nggak sih Kak? Iya, kayak gitu kurang lebih. Betul. Kak, terakhir nih Kak, ada nggak pesan-pesan yang pengen Kakak sampaikan untuk semua mahasiswa di Indonesia ini, khususnya di ITB? Kalau dari aku sendiri, buat laki-laki ataupun perempuan, ingat kalau kalian itu adalah suatu individu yang kompleks, yang memiliki berbagai banyak keinginan dan kemampuan. Jadi,
selalu semangat aja untuk menjalankan semua hal yang kalian pilih. Kalian berhak kok untuk explore hal-hal yang kalian minati, selama kalian bertanggung jawab dengan pilihan kalian itu aja yang penting. Yang penting itu tanggung jawab. Yang kedua, kalian tuh harus saling support satu sama lain. Jangan menghakimi orang lain dari luarnya aja. Bisa jadi orang yang lagi kalian pandang sebelah mata itu tuh, sebenarnya tuh udah lama banget tunggu kesempatan untuk bisa belajar hal yang pengen banget dia pelajarin itu. Terus yang terakhir, yang paling penting, kalian tuh harus berani buat ambil opportunity yang ada di depan kalian selama tujuan kalian baik. Ingat, jangan sampai cuma karena kalian gak berani, ada orang yang harusnya kebantu malah jadi gak kebantu. Oke, jadi intinya pesannya adalah kita harus bisa tanggung jawab, saling support satu sama lain, dan berani untuk ambil kesempatan beserta resikonya ya, Kak? Iya, benar. Oke. Paling segitu aja sih ngobrol-ngobrol kita kali ini, karena udah semua juga yang mau ditanyain. Makasih buat kakak-kakak yang udah mau jadi pembicara kita di kali ini. Kurang lebihnya aku sebagai MC mau minta maaf kalau ada salah kata atau nggak nyambung atau gimana. Nah, ya udah. Sekian ya teman-teman FTTM 2019. Semoga materi kita kali ini bisa diresapi oleh kalian semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Makasih ya, Kak. Ya. Semangat terus, Jangan Kak. lupa cari tahu lanjut ya tentang Girl Up Bandung. Iya. Ya, aku nge-follow loh, Kak. Oh ya? Aku juga Gitu ya, nge-follow kalian promosi kali ya. Nggak ada yang. Tapi mungkin buat teman-teman lain yang nanti dengerin, boleh banget kita ke depannya kan akan ada kegiatan-kegiatan lain kayak volunteer dan lain-lain. Boleh banget teman-teman yang mungkin memiliki mimpi juga nih dari gerakan perempuan atau nggak perempuan doang kan kita ini inklusif ya, jadi mau perempuan, laki-laki semua kita dukung tuh. Kalian boleh banget bisa join ke acara kami nanti ke depannya.